megang resources seneng gitu. Karena ketika IHSG lagi turun, yang mereka hijau semua itu naik semua. Jadi nggak ada lagi yang berdiri sendiri. Perangnya di mana, ininya di sini. Nah, makanya kata Nabi SAW, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah, qabla saati, nanti sebelum kiamat kata Nabi, sinwana, ya, sinwana khadda'atun, makan ada tahun-tahun yang bisa disebut sebagai tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Tahun-tahun yang penuh dengan gonjang-ganjing. Nah, disebut Sinwan ini kita nggak tahu berapa banyaknya. Sahabat pun nanya, Sinwan berapa ya Rasulullah? Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Bisa jadi 700 tahun. Allah alam. Artinya kita disuruh hati-hati saja. Apa cirinya kata Nabi yang pertama? Yukadzibu fiha shadiq. Orang yang jujur malah justru dikenakan dianggap bohong. Dan sebaliknya wa yusaddiqu fihal kadzib. Orang yang berbohong malah dibenarkan. Nah, kemudian dengan itu Rasulullah memadankan lagi wa yukhawwanu fihal amin, ya. Orang yang tadinya amanah kemudian diciderai, dijadikan tersangka misalnya begitu sehingga dia dikhianati, wa yu'tamanu fihal khain, sedangkan orang yang berkhianat malah dikasih amanah. Dan yang terakhir wayantiku, itu salah, bukan wayantikan. Wayantiku fihar rawbidoh atau ruwaibidoh. Dan orang yang tidak mengerti masalah dikasih panggung. Ya. Yantiku itu sebenarnya perkataan. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di ayat yang lain itu, sesungguhnya apa yang keluar dari mulut Nabi itu, dia semuanya wahyu, tidak ada hawa nafsu. Ya. Tapi karena yang menjadi objek ini adalah ruwaibidoh itu digambarkan orang yang nggak ngerti agama bicara agama, orang yang nggak ngerti ekonomi bicara ekonomi, orang yang nggak ngerti politik berpolitik tuh, kacau. Itu ruwaibidoh. Nah, tinggal kita lihat saja dari 5 ini mana-mana yang sudah muncul. Kembali lagi, gimana? Kenapa kita susah sekali percaya kepada orang zaman sekarang? Iya, orang yang ratingnya tinggi ternyata buruk. Kemarin muncul, mungkin ada yang dengar Epstein Files. Tahu? Tahu nggak? Tahu kan ya? Takutnya ada yang nggak tahu. Itu Epstein Files. Ada yang nyebutnya Epstein, ada yang nyebutnya Epstein. Tapi karena dia itu orang turunan Jerman, saya bacanya Epstein Files. Itu muncul orang-orang yang berada di posisi-posisi tinggi. Presiden, Perdana Menteri, gubernur, gitu. Ya, orang-orang terkenal, sampai Stephen Hawking itu ahli fisika, ternyata terlibat juga gitu. Masuk di dalam file-file itu, belum lagi raja-raja dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu ruwaibidah sudah muncul. Ngeri kita. Sekarang kita lihat satu-satu. Orang-orang yang jujur tapi didustakan, ya. Orang yang baik-baik ngajar malah nggak di ini. Kemudian orang-orang yang penipu malah justru, oh ya ini benar-benar. Yes man. Nah, kalau di dalam perusahaan ini bahaya. Ya. Kalau seorang direktur, nih maaf nih, kalau Pak Direktur dikelilingi oleh yes man, ya mohon maaf, akan mengambil keputusan yang keliru pastinya. Ya, maka jadi pimpinan harus tahu gitu supaya nggak ditipu sama, saya nggak bilang di sini, jangan sampai tertipu sama yang supply data. Karena zamannya sudah seperti itu. Zamannya sudah seperti itu. Bahkan lebih parahnya lagi tuh paginya dia beriman, kata Nabi, sorenya dia sudah kafir. Malamnya dia beriman, besok paginya sudah kafir lagi. Jadi orang bisa zigzag begitu. Kayak indeks harga saham lah zigzag gitu. Seneng-seneng tahu-tahu ambrul gitu kan. Jual-jual tahu-tahu naik gitu. Keselnya bukan main. Gitu ya. Nah, jadi begitu kondisinya. Kemudian yang ketiga, berikut lagi. Kita lihat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Jalan keluarnya seperti apa? Kalau engkau sudah selesai sholat, memang konteksnya itu sholat Jumat, tapi sholat itu sebenarnya secara tidak langsung dan secara langsung Allah menyebutkan sesungguhnya itulah yang menjadi pegangan. Tadi permasalahannya sudah ada ya, masalah ketidakpercayaan gitu, atau tidak amanah gitu. Solusinya ternyata di sholat. Ternyata di sholat itu. Maka ketahuilah, orang yang menjaga sholatnya dia sedang memperbaiki hidupnya.
Nah, kalau di jajaran apa namanya tim di dalam satu perusahaan, satu unit kerja itu, kalau orang menjaga sholatnya ini orang amanah. Itu cirinya itu. Karena orang-orang yang sholat itu orangnya itu dinamis, orangnya itu cepat beradaptasi, kuat, punya prinsip. Ketika dia menyebar fantasyiru fil ard wabtagu min fadlillah. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, keutamaan. Ya. Jadi kalau kita di masa-masa fitnah itu banyak, kemana nyari tahu orang yang baik itu? Di masjid-masjid. Di masjid-masjid. Apalagi Ramadan, di masjid-masjid lebih sangat relevan. Ya. Ini kalau kajian zuhur biasa mungkin nggak rame, tapi kalau kajian zuhur Ramadan rame. Jadi memang luar biasa kehebatan dari bulan Ramadan itu juga menjadi satu bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Wabtagu min fadlillah. Wazkurullaha kathiran. Cirinya yang kedua adalah orang yang amanah itu, orang yang bisa kita andalkan itu adalah orang yang banyak zikir. Tapi bukan berarti dia berhenti bekerja. Ini kalimatnya itu kan wabtagu min fadlillahi wazkuru. Langsung disebutkan sama Allah. Di samping dia itu orang yang produktif, orang yang sangat sangat dinamis, orang itu cepat melihat peluang, ya. Tetapi dia juga adalah orang yang tidak pernah lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullaha kathiran. Kathir disebutkan adatnya, disebutkan kuantitinya. Jarang itu. Dalam Al-Quran jarang Allah menyebut sesuatu ya, kuantitinya. Karena Allah itu lebih suka quality. Tapi dalam hal ini, quantity didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Nah, kalau dalam satu perusahaan berarti perusahaannya juga sukses. Begitu. Itu kuncinya di situ. Salat dan zikir. Makanya ada fasta'inu bis sabri was shalah. Itu kadang-kadang dikaitkan juga sabar itu dengan salat atau salat itu dengan sabar. Nah, kemudian kita lihat di dalam surah Al-Ahzab. Ini nasib manusia ini. Dulu saya pernah bahas ini waktu pembahasan penciptaan bumi dan langit. Jadi sebelum langit dan bumi itu diciptakan, itu masih ada beberapa kandidat makhluk-makhluk Allah. Ada kandidat makhluk-makhluk Allah itu. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina. Jadi pernah Allah menawarkan amanat atau tanggung jawab itu kepada makhluk-makhluknya. Yang berupa langit, bumi, gunung-gunung. Supaya mau nggak memikul amanah, mengolah alam semesta ini. Sepakat mereka semua itu fa'abaina. Mereka nggak mau, menolak. Enggan ya Allah, jangan. An yahmilnaha. Kami nggak siap memikulnya. Bayangin itu, langit itu. Langit, bumi, gunung itu kan powerful gitu kalau dilihat dari kekuatannya. Tapi mereka semua enggan. Kenapa? Wa ashfaqna minha. Bahkan mereka itu khawatir kita nggak bisa melakukannya. Ternyata ketika ditawarkan kepada manusia, manusia ini dengan lugunya wa hamalahal insan. Manusia mau. Jadi kita ini merasa lebih hebat dari gunung, merasa lebih hebat dari langit, merasa lebih hebat dari bumi. Padahal ciptaan Allah yang besar-besar itu, yang kuat-kuat itu, pada semuanya menolak. Kalau dikasih amanah, menjadi khalifatu fil ard, menjadi utusan Allah di muka bumi, nggak mau mereka. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah SWT, gara-gara itulah kita ini, kalau tidak dibimbing oleh Islam, tidak dibimbing oleh wahyu, tidak diturunkan nabi-nabi, kita ini, potensi kita ini, manusia ini semuanya, zaluman, zalim, jahula, bodoh. Makanya kalau orang manusia itu jauh dari agama, dimanapun dalam spektrum kehidupan manusia ini, dia pasti akan menjadi zalim dan dia pasti akan jadi bodoh. Sekalipun dia punya titel mentereng dan seterusnya. Ya, jadi kita tahu basic kita itu sebenarnya berpotensi negatif. Nah, jadi kita, karena kalau ditanya orang misalnya, kenapa di zaman sekarang orang masih beragama? Apa agama masih relevan gitu di era digital ini? Kembalikan ke ayat ini. Sangat, bukan hanya masih, sangat relevan. Karena kalau tidak, kita ini cenderung zalim. Lihat saja manusia itu. Ya, zalim. Ada jalan satu arah dilawan. Itu kan zalim itu.
Mohon maaf ya kalau ada yang pulang lewat belakang. Saya tahu lah belakang sini. Dari kebun kacang sampai saya tahu lah main dulu di belakang sini dulu. Ya. Parkir mobil aja yang sederhana, parkir mobil. Ya, kan sudah dikasih garis-garis tuh. Kadang kita nyari parkir susah banget, tapi ada satu mobil di tengah garis itu dia. Kanan diambil separuh, kiri diambil separuh. Akhirnya satu mobil nggak bisa masuk. Apa dipikir itu nggak ada hisapnya? Hisap. Kalau parkir mobil saja dia nggak sudah zolim, gimana kalau dia punya kedudukan? Parkir mobil itu kan basic itu ya, basic itu loh, basic. Tengah malam bawa motor nggak nyalain lampu, itu kan basic itu kan nyelakain orang lain. Kalau dia cuma dia sendiri nabrak pohon kita nggak peduli gitu kan? Ya peduli juga orang tuanya lah mungkin gitu. Ya. Tapi kan kita lagi asik-asik tahu-tahu itu motor tadi. Kita nggak lihat itu. Nah, zoluman jahula. Nggak punya akhlak, nggak punya otak itu bahasanya kira-kira gitu. Keras itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya orang masih perlu nggak beragama, masih. Kenapa kalau nggak basic kita tuh begitu, ya berani mengambil satu amanah yang langit, bumi, gunung aja nolak. Seandainya mereka jadi person gitu, dia nggak mau dia, nggak mau. Kita berani. Makanya ini juga yang menjelaskan kenapa sebagian malaikat itu mengatakan, ya Allah, Engkau mau menciptakan orang yang nanti akan menumpahkan darah nih, gitu. Yang bodoh-bodoh ini, yang zalim-zalim ini nih. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali dalam konteks kita bekerja sama dalam perusahaan, dalam bisnis, dalam itu melihat ini. Nah, kemudian yang bukan yang terakhir, satu dari yang terakhir, larangan mengkhianati amanah. Suratul Anfal. Ini Allah sendiri yang mewahyukan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah. Jangan kalian mengkhianati Allah. War Rasul wa takhunu amanatikum, dan amanah. Wa antum ta'lamun. Kalau kalian tahu itu bahaya sekali, berat sekali. Jadi pertama, jangan kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita adil, kita adil. Allah menyuruh kita taat, kita taat. Allah menyuruh kita berlaku baik kepada manusia, kita berlaku baik. Rasul pun mencontohkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohlah Nabi, jangan contoh yang lain. Karena manusia ini makin lama makin sedikit yang bisa dicontoh. Udah pasti seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, nanti boleh mulai tanya jawab setelah ini. Yang terakhir, ini ketutup ya. Oh. Ya nggak apa-apa lah, saya bacakan saja. Itu surat At-Talaq 1-2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih makhraja, kasih jalan keluar. Ya. Makanya di WA saya itu selalu ada jalan saya tulis. Kenapa? Karena kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tunjukin. Jadi tidak pernah ada yang namanya deadlock atau satu keadaan di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Jadi kalau ada orang buntu ala akal gitu, tidak punya jalan way out gitu ya, tidak punya solution, itu berarti dia kalau kita sering menghadapi di dalam kehidupan kita itu deadlock, satu satu problem yang kita nggak punya solusinya, maka benahi dulu hubungan sama Allah. Karena wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah kasih lihat nih, kasih ide, kasih ide. Jadi kalau kita sering gampang gitu terinspirasi mencari solusi, maka bersyukurlah bahwa Allah SWT kasih itu semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan anugerahkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, ya. Jadi sekalipun akhir zaman orang lain susah makan, susah ini, susah jadi kerja, kalau orang bertakwa itu pasti disiapkan sama Allah SWT dengan cara-cara min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Barang siapa tawakal setelah bertakwa, tawakal itu setelah kita berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT, tapi usaha kita sudah maksimal, maka fahuwa hasbuhu. Allah yang akan mencukupkan. Makanya ada istilah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu pegangan kita. Tapi itu adabnya berusaha dulu ya. Berusaha dulu. Berusaha maksimal dulu baru mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Innallaha balighu amrihi, dan Allah yang akan menuntaskan urusan kita. Makanya para ulama itu yakin sekali kalau mereka lagi nulis buku gitu, nulis buku itu
Ini akan selesai. Iya, kalau tidak selesai nanti Allah yang akan menyelesaikan. Orang ngajar gitu, kalau dia niatnya kan Allah SWT, setelah ngajar dia tahu nanti Allah akan bereskan semuanya. Termasuk orang-orang yang sudah diajari berkali-kali nggak ngerti-ngerti gitu. Nah itu juga sama Allah SWT akan dituntaskan. Fahuwa innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka tanya jawab saja, boleh. Ini mungkin dipakai satu, bukan yang Eh, Pertanyaan tadi sebelum kajian juga sempat tanya Ustaz. ya. Sesuai keahlian antum juga kan eh, peta dunia ya, peta dunia terutama dunia Islam, apalagi terkait sekarang ada gonjang-ganjing ya dari hari Sabtu kemarin, Iran, Israel, Amerika itu gimana Ustaz? Bagaimana Ya, kita sebagai Muslim menyikapinya dan ya, mungkin kalau bisa ada di spill impact-nya terhadap kita ya. seperti apa nanti? Terima kasih Ustaz. Baik, ya. Ini juga sebenarnya nggak bukan berarti dia terpisah dari pembahasan kita, karena kan itu tanda-tanda akhir zaman itu diantaranya orang-orang yang berpengaruh, justru orang-orang yang buruk, sehingga terjadilah masalah seperti ini. Mungkin kalau kita mau breakdown itu masalah ini, kalau kita lihat Iran itu punya beberapa lapis ya, punya lapis masalahnya. Pertama di skala yang kecil bahwa Iran itu sendiri ya secara internal sebagai sebuah negara itu dia terpecah jadi dua sebenarnya. Antara yang orang-orang yang eh, beragama, orang Syiah maupun yang sekuler. Jadi ada dikotomi itu di level paling bawah gitu. Ya. Kalau kita tadi bicara persatuan ya negara sudah fracture gitu, negara itu sudah pecah. Makanya orang tuh selalu melihat Indonesia ini berpotensi jadi pecah itu ya karena kita banyak sekali pemisahnya gitu. Pemisah pulau, pemisah bahasa gitu kan, walaupun kita punya bahasa persatuan, pemisah kesenjangan dan sebagainya. Sebenarnya kita juga punya potensi yang sama. Kalau Iran itu satu daratan aja dia. Kita ini dari Sabang sampai Merauke itu putus-putus. Jadi sebenarnya kita juga deg-degan gitu. Impact ke kita deg-degan juga nih Iran dibeginikan ini. Indonesia kalau dibeginikan juga gimana gitu efeknya. Saya sempat ada diskusi dulu, tapi sudah lama sekitar 3 tahun yang lalu dengan dalam sebuah pertemuan inilah tentang pertahanan Indonesia dengan teman-teman dari Unhan. Itu mereka mengatakan Indonesia ini kalau sampai diserang, karena waktu itu ada skenario kalau Indonesia diserang itu kan, walaupun fiksi, bukan fiksi apa istilahnya, eh, ya skenario lah, skenario apa namanya, analisis skenario gitu. Indonesia itu cuma bisa bertahan 7 hari. 7 hari. Itu hitungan 2000 berapa itu? 2000 awal lah. 2020-an lah gitu. Hanya 7 bulan, hanya 7 hari. Kenapa? Dia menganalisis Jawa saja. Jawa itu listriknya sebagian besar untuk Jawa itu dari Suralaya. Memang ada di Jawa Timur ada, tapi kecil. Yang paling besar khususnya Jakarta itu dari Suralaya. Suralaya itu tenaga batu bara, uap batu bara yang dipakai. Batu baranya dari Lampung, Sumatera Selatan, dari daerah Bukit Asam, daerah Tanjung Enim. Kalau dulu sebelum ada tol pasti lewat situ kalau mau ke Palembang, begitu. Nah itu kalau ditenggelamkan saja kapal feri apa namanya, kapal-kapal yang bawa batu bara itu kan mondar-mandir tuh antara Bakauheni dengan sebenarnya bukan Bakauheni, dia dari Tanjung Karang ya, Tanjung Karang ke apa namanya, ke dekat Merak lah katakanlah, selatan Merak. Itu cuman 15 kapalnya. Tenggelamkan 3 saja, yang lain nggak berani nyebrang lagi. Tenggelamin 3, tenggelam itu putus. Nah kalau sudah putus dia pasang skenario nya itu 7 hari hanya bisa bertahan Indonesia. Jadi nggak perlu ada invasi, nggak perlu ada mendarat. Makanya juga Eropa, Amerika ini juga nggak mendarat, nggak bakal mendarat dia di Iran. Kalau mendarat ya jadi Vietnam lagi gitu. Jadi seperti di Afgan lagi dia. Ya. Vietnam itu kalau dipindahin ke Iran itu 17 kali mindahinnya baru penuh. Begitu luas daratannya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau di level di atasnya, Iran ini merupakan ancaman bagi daerah sekitarnya regional. Regional. Ya kayak orang-orang inilah, orang kita tuh kan kadang-kadang bisa jadi ancaman kan buat orang lain gitu kan. Kalau di level itu bisa ancaman orang lain.
Sehingga ketika terjadi kerusuhan kemarin, eh, banyak skenario diantaranya adalah perubahan rejim. Tapi kita tahu Iran itu sebenarnya kekuasaan dari apa namanya pemerintahannya sekarang itu kuat. Ya. Kalaupun ada protes-protes itu, sebenarnya protes-protes itu bisa mudah dipadamkan kalau tidak ada bantuan dari luar. Ya. Jadi separatisme. Kalau Indonesia mungkin sempat ada letupan-letupan waktu itu kan di mana di Papua gitu kan, letupan-letupan di Aceh gitu ya, di mana lagi di sekarang di Sulawesi juga muncul, Sulawesi juga muncul seperti itu. Nah itu kalau di backup sama asing ya bisa jadi besar, jadi separatisme bisa jadi perang saudara dan bisa jadi arahnya ke sana ini kita tinggal nunggu saja mungkin dalam waktu 2-3 hari kalau tidak ada penggantinya itu yang meninggal dunia, Khamenei itu meninggal dunia kan ya pemimpin besarnya Iran, kalau nggak ada yang penggantinya itu berarti chaos. Tapi kalau ada penggantinya, tergantung penggantinya ini decisive nggak, dia ngambil keputusan cepat nggak, efektif nggak, apakah dia masih loyal atau tidak. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, karena sudah lama Iran ini di embargo, jadi ekonominya morat-marit, inflasi tinggi. Ya, lebih tinggi dari Indonesia inflasinya, double digit, bahkan triple kayaknya sekarang, mahal. Nah, efek samping dari satu negeri yang ekonominya morat-marit itu gampang bayarin orang. Gitu. Jadi yang lebih ditakutkan sama mereka itu adalah pengkhianatan. Ya, tentara nggak usah turun, ngapain turun? Bunuh diri kalau turun ke sana. Kalau memang perang head to head. Gampang tinggal bayarin aja orang-orang, nanti dia bikin keributan dan kerusuhan di mana-mana. Itu. Ya, ibaratnya kalau naudzubillah ya, kalau misalnya di Indonesia terjadi inflasi double digit aja gitu, terus kemudian makanan jadi susah, minum apa listrik ya pasti chaos itu. Orang dikasih apa aja mau gitu. Itu level 3. Nah, level yang 4 secara global, Iran dianggap sebagai ancaman bagi beberapa negara ya khususnya Israel. Israel jadi ancaman besar. Nah, kalau untuk level ini negeri muslim harus bersatu. Lepas dari bahwa Syiah Iran itu Syiah gitu katakanlah ya, itu sejarah-sejarahnya kita sudah tahu. Ya. Jadi kalau di level bilateral ya kita harus hati-hati dengan Iran. Tapi kalau di level nasional global ya kalau sebuah negara ditindas sama Israel sama Amerika Serikat ya kalau dia ditindas nanti kalau kita diemin gitu nggak kita dukung perlawanannya ya bukan mendukung agamanya atau apa sektenya maka nanti akan terjadi pola negara lain juga diinjak. Kalau sudah itu nanti siapa yang melindungi kalau tinggal Indonesia itu misalnya. Yang ketar-ketir sekarang tuh Pakistan sama Turki karena sudah muncul itu di analisis kalau ya rajin ngelihatnya. Jadi kalau Iran ini Iran dianggap udah selesai sama Israel tapi kita belum tahu ini selesai benar apa enggak. Kalau Iran sampai selesai Turki dan Pakistan. Pakistan diincar juga karena punya nuklir, Turki diincar juga karena punya pengaruh besar di berbagai negara terutama di Afrika. Nah kalau sudah dua itu selesai tuh siapa lagi di dunia Islam yang kira-kira bisa berani menghadapi Israel? Ini kan yang ngedrive kan Israel. Amerika cuma ini aja, kekuatan saja. Nah kalau kita kembalikan kepada tadi ya, semakin langka orang yang jujur ya semakin nggak amanah satu negara itu repot. Cari orang yang mau membela Indonesia, sekarang orang masih bisa mengatakan NKRI harga mati. Nanti kalau sudah mati beneran di depan moncong senjata lawan, nggak berani orang ngomong begitu. Berat itu. Ya kan? Gak usah jauh-jauh waktu Indonesia tahun 45 saja kita waktu merdeka saja kan sebagian dari penduduk Indonesia ini yang pro Belanda. Zaman itu apalagi zaman sekarang. Zaman itu kan belum ada internet. Zaman sekarang ini orang nonton coba kita tahu informasi Iran dari mana? Pasti dari internet kan? Pasti dari apa? Medsos gitu kan? Nah, jadi medsos itu sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa bukan untuk connecting people, untuk spy on people. Kan sudah banyak analisisnya. Kenapa Mark Zuckerberg itu bikin Facebook, kenapa ada X, kenapa ada ini. Itu sebenarnya spy, alat ini, alat apa? Alat sadap sebenarnya. Pernah coba nggak nyalain HP? Tahun 2006 kan terakhir HP kita baterainya bisa dicabut kan? Masih ngerasain nggak? Pernah nggak punya HP yang baterainya bisa dicabut? Bisa di charge-nya terpisah? Pernah? Nah, itu kan serentak itu. Itu bukan Samsung bikin gitu. Itu serentak, itu kebijakan. Tidak satupun apa namanya produsen HP yang bisa melawannya. Kenapa?
Ini listening device. You can never turn it off. Gak bisa Anda matikan ini. Dia terlalu on. Sekalipun kita bilang off tuh on. Karena baterainya connected. Pernah gak coba isi iseng-iseng? Saya pernah sama istri ngomongin. Enak nih kalau umroh. Gak lama kemudian banyak sekali tuh iklan umroh masuk. Makanya hati-hati ngomong yang enggak. Enggak ngomong. Ini alat sadap. Jadi semua kita ini kalau belum diapa-apain, karena kita belum dianggap ancaman. Kalau sudah dianggap ancaman, sudah selesai. Kan semua ada di sini ya. Data kita semua ada di sini kan. Yang punya akun di sana, akun di sini harus foto gitu kan, harus foto di dalam lingkaran itu. Ya, sudah. Surveillance sudah. Di barat mulai ditentang itu karena sudah privacy sudah. Privacy itu masuk ke privasi. Makanya kalau mau selamat katanya harus off grid. Apa istilahnya off grid itu? Gak punya akun, tutup semua akun, tutup semua rekening, kembali belanja pakai duit cash. Tapi sekarang nggak bisa kemana-mana tuh, mau naik pesawat, naik kereta, naik bis, mobil beli bensin, balik lagi jalan kaki. Uang kertas lama-lama mau dihapus kan? Jadi kebebasan kita hilang sebenarnya. Kita kelihatannya keren gitu kemana-mana cetak, cetak, cetak. Tapi kebebasan kita hilang sebenarnya. Kalau mau dikumpulin kan saya tahu sehari-hari orang itu kemana kan, berangkat dari sini ke sini, kelihatan dari tabnya, apalagi yang selalu nggak pernah matiin apa tuh GPS. Orang kita muter-muter lari di GBK aja ada tuh kelihatan muternya gimana kita sehari-hari gitu kan. Jadi ketahuan polanya. Oh, ke sini, ke sini, ke sini. Apalagi yang senang berapa ribu langkah. Seneng banget kan, ngitungnya kan. Anda provide data itu, providing data. Tanpa diminta kita ngirim data. Dulu kan harus mati-matian orang itu nanyain kita. Sekarang upload. Masuk ke mall, kenapa ada iklan-iklan? Nah, ini lintas arta ngerti lah ngurusin gitu kan. Masa saya nggak remin air laut. Begitu. Jadi gitu. Jadi makanya kenapa Iran itu pimpinannya langsung bisa di akurasi bomnya itu sampai bisa dur ke tempat rumahnya itu dan tahu kapan dia ada di rumah karena everything is monitored udah. Makanya kalau jadi pemimpin tingkat tinggi itu kan dia alatnya diacak, alatnya secure line gitu-gitu kan. Tapi sesecure-securenya line pasti ada yang dengerin gitu, entah siapa gitu kan. Gitu. Kenapa waktu pertempuran di Afgan berhasil itu yang sekarang berkuasa di Afgan, mereka nggak pakai HP, pakai kertas, tugas-tugasnya dikirim pakai kertas, nih kayak gini, tulis. Jadi kayak James Bond zaman dulu, kalau udah selesai dibaca dibakar. Gak ada yang bisa menghack ini kan. Tapi kalau Anda bacanya begini, pas di di satelit langsung, satelit kan sudah bisa men-zoom in sampai ke kertas yang kita pegang kan. Seru. Jadi bacanya harus gini. Tapi siapa yang mau inconvenience itu? Kan keamanan itu ada tiga apa namanya? Ada segitiganya kan. Kalau mau aman itu mahal, mudah itu terus aman gitu ya. Jadi kalau mau aman ya harus mahal alat yang kita miliki itu, terus kita mau tidak mau ribet gitu, mau repot. Kalau kita nggak mau repot, luar biasa seperti itu. Baik, cukup ya, insya Allah. Baik, makasih. Ada lagi kah? Atau mungkin sudah jam 13? Ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, sasaran. Sasarannya untuk sementara itu minyak sebenarnya. Fokusnya ke minyak. Makanya di Venezuela dulu yang dibabat, karena kan ketika perang sama Iran ini misalnya bisa lebih dari sepekan, itu kan 2/3 minyak itu kan keluarnya dari Teluk kan. Nah Iran sudah nutup Selat Hormuz. Nah supaya nggak tercekik Amerika, maka diduluin dulu Venezuela, karena minyak mentah dari situ kan. Nah, kalau perangnya lama, aman. Karena Amerika dulu pernah kalah perang gara-gara apa? Iya, suplainya terganggu. Terus waktu itu Raja Saudinya itu namanya Raja Faisal.
melakukan embargo. Harga minyak di Amerika itu naik dari 50 sen jadi $3. Kolaps itu ekonominya. Makanya dikirim assassin gitu, dikirim pembunuh, akhirnya raja. Coba dibaca sendiri aja sejarah kerajaan Arab Saudi. Siapa raja yang terakhir dibunuh? Cari sendiri aja. Nggak usah saya kasih tahu. Nah, disitulah terakhir independensi Saudi. Setelah itu sudah tidak ada kemerdekaan. Maksudnya tidak ada kebebasan. Dibunuh itu di tendanya. Yang bunuh orang dekat. Ngeri itu. Bukan teori konspirasi. Baca sendiri aja. Bukan teori konspirasi. Semua yang disebut teori konspirasi, semua orang skeptis. Sekarang di Epstein File, keluar semua itu. Nggak ada, itu kan mereka sebut teori konspirasi supaya kita nggak percaya kan. Gitu. Pinter itu. Ya. Itu mah isepan jempol film gitu kata dia. Tapi sebenarnya itu benar. Gitu. Jadi sekarang Trump sudah siapin itu dulu. Backdoornya ibaratnya gitu kan. Kalau perangnya cepat selesai. Kalau perangnya lama, ekonomi aman. Karena kan mereka minyak kan. Petrodollar kan mereka kuasai dunia itu minyak dan penjualan minyak menggunakan dolar. Nah, gitu. Jadi dolar itu sejak tahun 76 sudah Bretton Woods Agreement itu tadinya Amerika itu kan setelah Perang Dunia Kedua setelah Perang Dunia ke-1, akhir Perang Dunia ke-1 itu ngumpulin orang-orang sedunia ini memaksa mereka menggunakan dolar untuk bertransaksi. Nah, tapi setelah lewat Perang Dunia Kedua, ternyata Amerika mencetak uang lebih banyak daripada emas yang tersedia. Dulu uang satu lembar uang dolar itu bisa mengambil 0,3 atau 0,65 ounce ngambilnya itu. Physically. Makanya ada Fort Knox namanya itu, simpanan minyak. Tapi lama-lama keenakan dia cetak uang, akhirnya nggak ada. Nah, itu Perancis yang pertama kali melihat ada masalah ini. Maka Perancis mengambil seluruh dolar yang ada di Perancis, di Bank Sentral Perancis, langsung ditransfer, dipindahin ke Amerika, diminta emasnya. Nggak ada emasnya. Makanya Presiden Perancis waktu itu nyaris dibunuh tuh. Siapa namanya? Bukan Mitterrand. Jacques Chirac. Jacques Chirac bacanya. Jacques Chirac itu yang hampir dibunuh dia, tapi dijatuh sebagai presiden karena Prancis yang pertama kali mendeteksi dolar ini sudah tidak di backup sama emas lagi. Nah, sekarang kita pasti pakai dolar, mau umroh aja pakai dolar. Coba beli pesawat pakai apa? Rupiah. Ya dolar. Tanya yang punya travel. Tiap musim haji stres ngelihat dolar. Udahlah nggak usah dibahas itu. Saya kenal orang-orang itu stres. Banyak zikir di kantornya. Astagfirullah. Karena ngeliatin dolar itu nih, dolar kalau sampai naik dia bubar itu. Stres tiap tahun musim haji. Kenapa? Mesen tiket pakai dolar, booking hotel pakai dolar, semuanya pakai dolar. Jadi sebenarnya perekonomian dunia ini dipegang siapa? Ya Amerika. Makanya BRICS itu diganggu. BRICS tahu BRICS? Brazil, Rusia, India, China. India sekarang lagi keluar nih dari BRICS ini. Karena dia bilateral hubungan baik dengan Israel. Jadi BRICS ini kehilangan India sebenarnya. Nah, BRICS ini apa sebenarnya tujuannya? Bukan bikin grup baru. Cuma sekedar yuk sepakat jangan pakai dolar. Cuman mereka nggak sepakat pakai apa gitu. Pakai rubel, pakai yuan, atau pakai apa. Itu yang nggak sepakatnya. Ya, jadi selama kita masih pakai dolar, everything is under control. Under control dia. Ya, itulah kira-kira. Jadi targetnya itu bukan dunia Islam secara khusus, tapi minyak dulu. Karena kan dan dunia Islam itu kuatnya karena minyak. Negara Islam itu kan terkonsentrasi di Timur Tengah kan, wabil khusus di Teluk. Apa yang mereka pegang? Seandainya nggak ada minyak, nggak ada perang di sana. Kalau misalnya minyak itu bukan di situ. Uni Emirat Arab itu tahun 76 atau 80 itu masih backward gitu, masih pakai sampan. Penghasilannya dari mana? Nelayan itu nyelam ngambil mutiara. Dibacalah sendiri sejarahnya tuh, nggak perlu saya yang bacain. Itu negara teluk itu nggak ada apa-apanya dari Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi, nggak ada apa-apanya tuh kalau nggak ada minyak di situ.
Makanya dikatakan minyak itu apa berkah, apa musibah. Iya. Ya, kan Anda punya harta itu kan kita selalu doanya minta harta, minta harta, minta harta. Terus kan begitu kan doanya kan pola kita itu. Kalau dikasih semua sama Allah apa yang kita minta itu, mungkin kita sudah gila sekarang. Ya, dia minta duit terus kan. Ada nggak yang doanya nggak minta duit? Minta sehat. Sehat pakai duit juga. Gitu. Jadi hidup itu berat sekali ya. Lalu nggak, Masya Allah. Baik. Mungkin terakhir ada satu lagi. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Terkait dengan perang Iran nih mengganggu harga dapur, harga lauk pauk nggak kira-kira gitu. Takjil kayaknya harganya masih sama ya. Kecuali sudah gorengnya nanti minyak gorengnya kolaps, nah baru tuh teriak semua di belakang. Goreng. Kalau misalnya minyak gorengnya kolaps ya, ibu-ibu pakai air, rebusan aja jangan gorengan, pakai air gitu. Gas gitu. Nah, kalau gas itu berarti perhatikan apa namanya perusahaan gas negara di mana nanti stok kita. Karena biasanya kalau mahal di luar, dijual keluar, langka di dalam. Bunuh-bunuhan kita ngambil nyari gasnya. Gas yang 3 kilo, gas yang berapa? Yang gede itu, 15 gitu. Itu kalau langka, selesai udah Ramadan. Itu. Nah, kalau yang satunya saya nggak berani analisis ya, yang masalah tarif itu. Saya ngeri nggak analisisnya. Iya, karena nanti ngeri kita. Hati-hati, wah iya saya cuma ingetin aja, hati-hati kalau belanja sekarang, mungkin kalau belum sekarang ya, kayaknya nggak kena sekarang, karena baru masuk itu paling cepat April atau Mei masuk. Barang-barang luar negeri yang tidak pakai label halal dari luar negeri. Daging dan sebagainya, hati-hati. Nah itu nanti itu the next problem itu, next problem kita. Banjirnya barang-barang luar yang tidak bersertifikat halal. Kalau nggak peduli halal sih nggak ada masalah. Yang peduli halal yang agak harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan saya teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, kemudian yakin bahwa sesusah-susahnya hidup di dunia ini sebentar, insyaallah. Nanti yang paling lama adalah di akhirat. Jadi tetap saja ketika nanti ada musibah, ada masalah apa segala macam, tetap jujur, tetap benar, tetap adil, ya. Nah, nanti mudah-mudahan di kehidupan yang berikutnya kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.